Pemirsa, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto melakukan kampanye dengan menyapa ratusan warga Cilincing, Jakarta Utara. Ketua Umum Gerindra itu ikut masak besar hingga joget bersama warga. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto hadir di tengah masyarakat Kampung Rawamala, Semper Timur, Cilincing, Jakarta. Kehadiran Prabowo disambut antusias warga. Selain menyapa warga, pada kesempatan ini Prabowo juga ikut masak besar bersama YouTuber Bobon Santoso yang nantinya dibagikan pada warga setempat. Kampanye Prabowo ditutup dengan joget bareng dari sunroof mobilnya, sekaligus membagi-bagikan kaos. Uniknya Prabowo melepaskan kemejanya dan melemparkan ke kerumunan massa. Buat bapak saya. Berarti Ibu mendukung Pak Prabowo berarti Bu ya? Mendukung. Harapannya apa sih Bu? Supaya jadi presiden nambah maju. Kehadiran Prabowo di Cilincing bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya ia sempat belusukan di kawasan Kali Baru Cilincing, Jakarta Utara. Dari Jakarta Utara, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri reuni dengan puluhan teman-teman dan gurunya semasa SMA di kawasan Kota Baru, Yogyakarta. Anies mengaku senang bisa bersilaturahmi dengan teman dan gurunya di tengah kesibukan masing-masing. Anies Baswedan, Capres nomor urut 1 beserta rombongan tiba di sebuah kafe di kawasan Kota Baru, Yogyakarta sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Acara ini tidak hanya dihadiri teman-temannya semasa sekolah, tetapi juga guru SMA 2 Yogyakarta. Dalam reuni ini, Anies kembali memaparkan ide dan gagasan perubahan, diantaranya di bidang pendidikan. Calon presiden nomor urut 1 ini juga menyatakan akan mengintensifkan kampanye dialog dan siap ditanya apa saja. Anies ingin masyarakat Indonesia merasakan pemilu yang berkualitas dengan adu gagasan dan bukan sekedar gambar baliho. Keputusan itu harus mengandalkan pada ideologi. Keputusan itu harus mengandalkan pada gagasan. Keputusan mengandalkan pada pengalaman, pada prinsip. Nah, itu semua terlihat kalau dialog. Tapi kalau pasang baliho nggak terlihat itu. Kalau pasang poster nggak terlihat. Nah, saya ingin menghormati rakyat dengan memilih untuk dialog. Selain acara reuni, Anies Baswedan rencananya akan menyapa masyarakat dan pengunjung Malioboro, Yogyakarta di malam pergantian Tahun Baru 2024. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke Pondok Pesantren An-Nawawi di Purworejo, Jawa Tengah. Ia bertemu para santri dan berdialog dengan ulama. Capres Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan di Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah hari ini. Kehadiran Ganjar disambut hangat ribuan santri dan santriwati Ponpes An-Nawawi. Tidak sedikit santri yang memanfaatkan momen ini untuk bersuah foto bersama Ganjar Pranowo. Ganjar juga berdiskusi dan berdialog dengan santri-santriwati serta pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Kiai Haji Ahmad Syalwani Nawawi Al-Qodiri As-Somadani. Kehadiran Ganjar ini untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat dan menunjukkan kepedulian terhadap kemajuan pondok pesantren di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo akan membuat sekolah menengah kejuruan gratis dan langsung kerja untuk keluarga miskin. Program itu dinilai lebih bermanfaat, sistematis, dan mampu meningkatkan kualitas SDM serta perekonomian Indonesia. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri launching sekolah menengah kejuruan atau SMK gratis dan langsung kerja untuk keluarga miskin di Wonogiri, Jawa Tengah Jumat lalu. Program ini membutuhkan anggaran sekitar 50 triliun rupiah. Namun menurut Ganjar anggaran ini tidak terlalu mahal untuk sebuah program dan justru lebih berguna. Ganjar optimis program ini bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Setelah kita melihat praktek yang sudah berjalan untuk SMK Jateng,
untuk keluarga miskin dan mereka langsung bisa kerja, maka Ganjar Mahfud berkeinginan ini untuk dijadikan program kita kembangkan secara nasional. Maka kalau kita mulai tahap pertama, setiap kabupaten kota memiliki satu saja yang bisa menyerap keluarga miskin untuk bisa sekolah, maka insya Allah ini akan menjadi program yang secara sistematis bisa mengentaskan kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas SDM kita. Dan ini menurut saya menjadi prioritas pertama. Karena apa? Karena kebutuhan anak-anak muda hari ini kalau kita tanya juga pekerjaan. Maka kalau bisa kita desain dari awal pendidikannya, terus bisa langsung ketemu dengan industrinya, di bridging oleh pemerintah, maka sekolah SMK gratis langsung kerja, bukan cerita mustahil, karena sudah kami praktekkan. Artinya kita pernah menghitung itu anggarannya sekitar 50-an triliun saja. Jadi tidak terlalu mahal kan. Jadi artinya itu jauh lebih bisa sistematis gitu. Dan kita bisa mengkonversi kok tidak membuat yang baru. Kami mengkonversi beberapa SMK. Sementara itu, Ketua DPP Partai Perindo bidang politik Yusuf Lakaseng menilai program kerja Ganjar Mahfud lebih realistis dan bisa terwujud. Saya maksudnya upgrade itu adalah Ganjar cara komunikasi jauh lebih baik ya, lebih artikulatif ya, lebih retorikanya lebih bagus. Saat bekerja juga tidak kalah cepatnya, bahkan menurut saya akan lebih cepat dari kerja Pak Jokowi. Soal komitmen programatik melanjutkan Pak Jokowi, Ganjar yang menurut saya paling tepat. Ganjar yang paling serius bicara soal hilirisasi, akan melanjutkan itu bahkan di banyak sektor ya. Ganjar juga menyebut pemerintah akan menjembatani pihak sekolah dengan perusahaan agar bisa menyiapkan kriteria SDM yang dibutuhkan industri. Dampak selanjutnya perekonomian Indonesia akan semakin maju. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Perindo bersama calon ibu negara Siti Atiko Supriyanti, istri Capres Ganjar Pranowo, menggelar senam bersama warga Purwokerto. Sementara itu, caleg Partai Perindo berkomitmen untuk meningkatkan perekonomian warga melalui pariwisata yang ada di Sumatera Barat. Ribuan warga Kabupaten Banyumas menyambut kehadiran istri calon Presiden Ganjar Pranowo Siti Atiko di Gor Satria, Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Siti Atiko yang juga calon ibu negara ini hadir dengan Partai Perindo untuk mengikuti senam sehat bersama warga. Hari ini kita kedatangan Ibu Atiko yang luar biasa. Mudah-mudahan ini adalah harapan besar dari masyarakat dan ibu-ibu Indonesia untuk menjadi ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang melahirkan generasi-generasi Indonesia yang luar biasa. Sementara itu, caleg DPR RI Dapil Sumatera Barat 1 Partai Perindo, Sinde Puspita, kunjungi wisata air terjun Timbulun 7 di Sibakur, Tanjung Gadang, Sijunjung, Sumatera Barat. Di lokasi, Sinde Puspita juga melakukan temu ramah dan sosialisasi dengan warga sekitar sebagai upaya menggali potensi wisata untuk meningkatkan ekonomi warga. Saya berharap wisata Sumatera Barat ini bisa maju dan berkembang. Nah, hal-hal seperti ini seharusnya menjadi PR untuk calon legislatif yang akan duduk nanti, bagaimana cara mengembangkan pariwisata yang ada di Sumatera Barat. Partai Perindo yang mendukung Capres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terus tunjukkan komitmennya untuk memajukan pariwisata dan meningkatkan perekonomian rakyat kecil. Tim Liputan iNews melaporkan. Berbagai acara disiapkan di Bundaran HI Jakarta jelang malam tahun baru. Sementara di Taman Monas, pengamanan ketat diberlakukan hingga malam nanti. Beginilah persiapan di sekitar Bundaran HI yang akan merayakan pergantian Tahun Baru 2024 malam ini. Sejumlah panggung musik disiapkan untuk memeriahkan agenda Tahun Baru dengan tema Malam Muda Mudi. Beberapa musisi akan turut mengisi, bersamaan dengan pertunjukan air mancur, video mapping, drone show, kembang api, serta mobil hias. Masyarakat bisa menikmati rangkaian acara mulai pukul 18.00 hingga 1.30 dini hari nanti di Bundaran HI Jakarta.
Persiapan rangkaian acara Tahun Baru juga dilakukan di kawasan Taman Monumen Nasional Jakarta. Menjadi salah satu titik keramaian di malam Tahun Baru, pengamanan dan pengawasan dikonsentrasikan di kawasan tersebut. Ada 1.377 personil kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat dikerahkan untuk mengamankan pergantian malam Tahun Baru 2024. Untuk rencana pengamanan Tahun Baru di Polres Metro Jakarta Pusat, kita ada 12 titik. 11 titik dari Monas ini sampai ke Patung Senayan. Khusus untuk di Monas, karena mendekati dengan istana, kita seluruh pengamanan jumlah 1.377. Pemirsa, ini sore berikutnya akan dilanjutkan rekan Syafati Suryo. Syafa, ada informasi apa lagi di ini sore nanti? Ya, halo Zila dan pemirsa, jelang malam pergantian tahun Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat masih dipadati ribuan calon penumpang yang hendak berlibur keluar kota. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami.